kemudian ambil manfaat dari susu yang banyak itu untuk kita jual. Anaknya minum apa? Ya tetap tadi itu, minum yang lain yang lebih murah. Rasul nggak membolehkan untuk memisahkan anak dengan induk. Dari situ saja sudah banyak tuh pelajarannya tentang manusia itu berdasarkan sifat hewan yang dia makan atau sifat makanan yang dia masukkan dalam tubuhnya. Masya Allah, ini ada komentar pertanyaan dari kawan-kawan yang melihat video kami ya sebelumnya tentang kok nggak boleh sih misahin anak kambing, terutama ya yang di belakang saya ini kan kambing yang sedang menyusu kepada indukannya, boleh dipisah gitu. Udah baru lahir gitu misalnya kemudian dipisah sama sang peternak dengan harapan bahwa susunya biasanya ya, susunya itu diambil untuk dijual dan anaknya nanti minum susu sapi. Nah itu, atau dengan tujuan yang lain misalnya, anaknya biar nggak nyusu sama induknya sehingga susu induknya itu full banyak, itu kita bisa kemudian ambil manfaat dari susu yang banyak itu untuk kita jual. Anaknya minum apa? Ya tetap tadi itu, minum yang lain yang lebih murah gitu. Nah ini Masya Allah, ini sobat ternak dimanapun Anda berada, saya teringat sama sebuah kisah ya, yang ini dinukilkan oleh sahabat Al-Hasan bin Sa'ad. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya. Kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya. Kemudian ya, burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan seperti posisinya sedang marah gitu ya. Kemudian ngepak-ngepakkan tuh sayapnya. Kemudian Nabi SAW datang dan berkata, siapakah yang menyakiti atau mempermainkan burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya ya. Jadi ini hadis Masya Allah luar biasa. Jadi ada dua anak burung terpisah dengan induknya, kemudian diambil itu sama sahabat. Rasul malah nggak boleh misahin anak itu dari sang induk itu ya. Ya kan Rasul malah marah itu, jangan dilakukan gitu aja awalnya gitu ya. Rasul nggak boleh, Rasul nggak membolehkan untuk memisahkan anak dengan induk. Dari situ saja sudah banyak tuh pelajarannya ya. Udah nggak boleh, sudah kita nggak usah lakukan gitu. Kalau ditanya hikmahnya apa, ya pastilah hikmahnya banyak ya. Pasti sang anak kalau dipisah dari induknya nggak dapat kasih sayang induknya, padahal itu haknya dia. Ketika Allah ciptakan, ketika Allah lahirkan ke dunia, maka haknya sang anak adalah mendapat kasih sayang sang induk. Ya gimana dapat kasih sayang kalau dipisahin sama sang induk ya? Induknya sih nggak bisa nyusuin, anaknya nggak bisa nyusu kepada induknya, nggak bisa, nggak ada sentuhan orang tua kepada sang anak ya. Itu hikmah besarnya apa yang lain? Akhirnya anaknya itu nggak ngerti caranya proses menyusui ya. Yang kita ini kan paham betul sebenarnya tentang manusia itu berdasarkan sifat hewan yang dia makan atau sifat makanan yang dia masukkan dalam tubuhnya. Itu masyhur itu. Jadi kalau kita kepingin punya sifat-sifat yang Masya Allah bagus gitu ya, maka kita harus makan kambing. Tapi kalau kambingnya tidak kemudian kembali ke fitrah, artinya dia nggak ngerti prosesnya, dia menyusu sama induknya, nggak ngerti sayang induknya, ya maka bisa jadi kita juga makan yang itu bisa mengakibatkan kita nggak kenal sama kasih sayang, kita nggak kenal sama proses yang namanya menyusui atau disusui ya. Akhirnya apa ya, berkurang kasih sayang dalam tubuh kita karena makan kambing yang tidak mendapat sentuhan dari induknya. Bahkan ada lagi ancaman sebenarnya kawan-kawan, ancaman ini hadis ya, nanti di hari kiamat barang siapa yang memisahkan orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan ia dan orang yang dikasihinya di hari kiamat kelak.
Ini hadis memang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Tapi kalau kita lihatin, kita kembalikan kepada makna asalnya. Jadi barang siapa yang misahin tuh, ya, antara induk atau orang tua sama anaknya, maka akan dipisahkan sama orang yang dikasihinya di yaumul hisab kelak, di hari kiamat kelak. Nah ini kan Masya Allah, ini ancaman yang luar biasa keras sesungguhnya. Kalau padahal kita kepingin nanti di akhirat, di surga gitu ya, kita kumpul sama saudara kita, sama anak-anak kita. Lah kalau kita kemudian di dunia memisahkan yang tengah kita ya, yang di belakang saya ini dengan induknya, maka ancaman ini bisa jadi berlaku untuk kita. Ya, maka hati-hati kawan-kawan peternak dimanapun Anda berada, hati-hati terhadap bab ini. Ya, jangan secara serampangan untuk memisahkan induk dengan anaknya. Apalagi nanti kalau jual beli, ya, kita jual misalnya anakannya gitu, anakannya udah kita jual, gitu. Maka transaksi itu tidak sah dan harus batal. Ya, tidak sah dan harus. Artinya tidak sah apa? Haram. Kalau dimakan haram, tidak sah. Ya, haram itu, transaksi haram. Apalagi kena hadis sebelumnya itu akan dipisahkan sama orang yang kita kasih di akhirat kelak. Waduh, itu juga ngeri-ngeri sedap ya. Jadi hati-hati. Ini ancaman keras bagi kita para peternak. Jangan mudah untuk memisahkan anak-anak dari induknya, kecuali kalau memang itu harus kita lakukan. Kalau kemudian ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk memisahkan itu dengan alasan yang sangat kuat. Ya, jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.